Halo semuanya, selamat datang di channel Advent Jericho. Ini dia Toyota Race. Wow, ini mobil yang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Nah, terutama mobil ini pertama kali hadir di Jepang. Nah, di Jepang itu mobil ini sangat laku keras. Tapi kita akan lihat untuk kedepannya, apakah Toyota Race yang laku di Jepang hingga banyak peminatnya, apakah akan sama dengan pasar di Indonesia. Nah, sebentar lagi saya akan mereview dari keseluruhan Toyota Race GR Sport 1000cc Turbo. Nah, sebelum kalian menyaksikan video ini, jangan lupa kasih like dulu, kasih komen sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa untuk subscribe di channel saya. Nah, untuk kalian bisa subscribe, jangan lupa klik tombol loncengnya supaya kalian bisa menerima video-video updatean selanjutnya. Oke, saya akan mereview dari Toyota Race GR Sport 1000cc Turbo. Nah, sekarang saya akan mereview di bagian depannya. Nah, kalau bisa dilihat di bagian depannya ini, kalau dari tampilannya tuh dia mobilnya ini lebih mengotak. Nah, kita lihat di bagian depannya, terus bagian lampu, grill bagian bawah, terus bumper di bagian bawah ini memiliki ciri khas atau wibawa dari Toyota Race sendiri. Nah, dari bahasa desain di depan itu memang Toyota sudah memikirkan ini nih, dari ciri khas depannya, terus dari lampu, terus dari grillnya, semua sangat enak dipandang mata. Nah, untuk tampilan seperti ini menurut saya dia memiliki garis yang patah tapi agak tegap banget. Wow, ini sungguh sangat enak benar dipandang mata. Sekali lagi saya bilang enak dipandang mata. Nah, untuk dari bagian lampu utamanya dia sudah full LED, terus kemudian lampu fog lampnya sudah full LED juga, DRL juga lampunya sudah full LED, semua sudah full LED. Dan untuk di sini ada bagian grill berwarna hitam glossy, kemudian ada logo, tentunya logo dari Toyota. Dan karena ini masih mobil display, ini memang didisplay dari Agung Automall Denpasar. Nah, jadi mereka belum memasang plat karena maklum saja ini mobil yang didisplay bentuknya seperti ini karena ada tulisan All New Race GR Sport 1000cc. Nah, untuk GR Sport 1000cc ini dia belum TSS yang saya review ini. Nah, itu ada varian yang di atasnya yaitu with TSS, yaitu TSS itu adalah Toyota Safety Sense. Nah, jadi apa sih Toyota Safety Sense itu? Nah, Toyota Safety Sense itu dia ada radar untuk melindungi setiap kita pengemudi atau siapapun yang membawa mobil ini. Terlihat ada radar di depan atas bagian dekat kaca tengah. Nah, sedangkan yang saya review ini tidak ada, belum keluar. Jadi saya akan mereview yang non TSS. Oke, untuk dari pilihan warnanya pun ya ini memang hero color dari Toyota Race GR Sport 1000cc. Untuk grillnya saya sangat suka. Untuk penjelasan dari grillnya sendiri pun dari bagian atas dan bawah. Bagian atas ini ada sedikit ruang ketutup, dan untuk di bagian ke bawah ini berfungsi sebagai untuk angin biar bisa masuk untuk
di bagian radiator. Dan kemudian untuk bumpernya berbahan plastik biasa berwarna hitam, sangat futuristik desainnya dan lekukannya. Dari bahasa desainnya pun memang kalau dibilang mobil ini dia walaupun cute, terlihat mengotak, tapi cenderung lebih dinamis tampilannya. Dan untuk dari lampunya saya memang suka, nanti saya akan menghidupkan dari lampunya, dari tampilan lampunya, itu sangat luar biasa keren. Saya suka, saya sangat menyenangkan melihat mobil seperti ini. Saya baru tahu, wow, begitu melihat dari warnanya saja, dari dual tone ini, dari atapnya di atas itu berwarna hitam, tentunya di bodi berwarna biru. Ya, saya sangat suka, saya sangat menyenangkan. Oke, kita akan bahas di bagian sampingnya. Nah, sekarang saya akan membahas di bagian sampingnya. Yang saya tertarik melihatnya dari desain sampingnya, ya ini sangat polos banget, tapi ya cenderung agak ya lebih bagus lah dilihat dipandang mata, sehingga pada saat kita melihat mobil ini bagian sampingnya itu terasa ya di sini polos, terus ada garis patahan di bawah, di bagian bawahnya, dan terus di sini juga untuk bagian atasnya juga catnya warna hitam, dan di sini juga sudah tersedia untuk pelindung pada saat ada hujan untuk menerpa atau menahan sehingga air hujan itu tidak masuk ke celah kaca. Dan untuk bannya sendiri dia memakai ban berukuran 205/60 R17, dan untuk peletnya sendiri selaras dengan warna ban. Nah, untuk dari warnanya itu saya sangat suka, tidak ada campuran warnanya. Begitu pula kenapa ya, memang kalau dilihat dari samping seperti menyatu dengan pelet dan bannya. Kemudian ada logonya di tengah, itu sangat ya seimbang. Kemudian nah di sini ada tulisan turbonya. Nah, saya kurang bagaimana ya, kenapa di sini ada tulisan turbo, kenapa tidak di belakang di spakbor ini? Mungkin agak terlihat beda ya, mungkin dari orang terlihat, oh dari samping, wah ini mobil turbo ini gitu. Oh oke juga, Toyota bisa memikirkan, biasa aja kalau taruh di tulisan turbo ini bagian belakang, ya terlihat mungkin biasa untuk Toyota. Kalau mungkin untuk kita ya ini sesuatu yang sangat enak dipandang mata, menyenangkan, dan untuk desainnya sendiri terlihat atraktif dan sehingga mengundang untuk menarik perhatian orang sekeliling atau sekitar kita. Nah, untuk bagian samping juga sangat terlihat ergonomis, enak dipandang mata, senada, seimbang dari tarikan garis dari depan ke belakang, sangat dinamis tarikan depan hingga belakang. Oke, sekarang kita bahas di bagian belakangnya. Nah, untuk bagian belakangnya sendiri terlihat, nah tadi desain di depan itu sangat terlihat menarik perhatian bagi yang melihat mobil ini. Untuk bagian belakangnya ini sangat futuristik, dari desainnya, lekukannya semua, seluruh dari dari lampu, juga lampu, kemudian dari bumper bagian bawah, terus pintu bagian belakang di bagian tengahnya, ini sangat mengundang perhatian banyak orang, sehingga seakan-akan mata itu dimanjakan oleh mobil ini. Terlihat desainnya ya yang begitu menarik. Pas ini baru keluaran pertama untuk
Toyota Race GR Sport 1000cc. Nah, untuk looks-nya saya sangat suka, menyenangkan untuk dilihat. Kemudian dari lampu di sini sudah full LED. Untuk grill berwarna hitam juga tersedia dan logo juga sudah ada. Nah, di sini juga ada emblem dari Race. Nah, di sini juga ada emblem kalau tidak salah ini 50. Oh, saya mengerti. Ini mobil ini dikeluarkan pada saat usia dari Toyota menginjak 50 tahun, makanya mobil ini dikeluarkan istimewa. Nah, bagi Anda masyarakat Indonesia yang ingin tertarik mobil dari Toyota Race GR Sport 1000cc, segera ayo, tunggu apa lagi? Karena oh ya, untuk pengeluarannya di 1000cc ini yang bisa Anda langsung pesan. Kalau untuk yang varian 1200cc itu keluar di semester kedua di tahun ini. Tapi yang pastinya untuk keluar dari mobil tersebut di 1200cc itu masih ditunggu, yang pasti di semester kedua di tahun ini. Nah, untuk di sini selanjutnya ada emblem GR Sport. Nah, tapi sayangnya saya agak kurang suka ya. Di sini cuma ada emblem Race. Kenapa tidak ditaruh emblem turbo? Jadi kan Toyota Race Turbo. Wah, jadi kan senada kan, jadi kelihatannya ini Race Turbo, tapi turbonya dipasang di spakbor bagian depan kiri dan kanan. Ya, itu tidak menjadi masalah. Ya, untuk bagian bawahnya bumper ya, lekukannya sangat tegas, walaupun ini mobil yang dimasukkan atau kategori SUV compact ya, ini sangat proper untuk bila Anda yang ingin mengemudi sendiri, berkendara sendiri di dalam kota, ini sangat proper. Oke, sekarang kita akan melihat dari bagian di dalam bagasi ya, bagaimana kenyamanan dari bagasinya, terus lapang atau tidak. Ayo kita lihat. Wow, ini sangat dirasa. Oh, tray-nya ini sangat ini bisa diatur sehingga ini mudah sekali untuk dipasang dan dilepas seperti ini. Nah, jadi untuk tray-nya sendiri ini tidak pada umumnya tray yang digunakan berbahan keras atau kaku begitu. Jadi ini bisa ditaruh dengan barang yang tidak berat, mungkin seperti tas kecil atau barang-barang yang tidak membutuhkan tekanan yang lebih tinggi. Jadi ini bisa diatur atau dilepas. Nah, terus untuk dari bagasinya, oke, ini cukup lah untuk ditaruh koper medium yang ukuran besar atau ukuran kecil bisa. Ini sangat lapang. Kemudian ada lampu untuk mungkin penerangan sebagai aksesoris tambahan dari lampu. Kemudian ini sangat terlihat lapang sekali ya dari sisi bagian belakang ya. Kalau Anda ingin menaruh sesuatu, mungkin sepeda lipat, ini kemungkinan masuk. Cuma kalau kursinya di rata lantai itu sangat proper, sangat cukup pastinya. Dan di sini untuk bila Anda kalau kalian atau teman-teman yang memungkinkan untuk menaruh barang dengan posisi mobil miring, pastinya barang itu akan jatuh. Nah, saya akan melihat untuk atau memberikan solusi kepada teman-teman bagaimana supaya mobil ini kalau diparkir di tanjakan, solusinya apa biar barang itu tidak jatuh. Yang pastinya kursi ini
rata lantai dulu. Nah, ini bisa diubah. Nah, ini solusinya teman-teman. Jadi kalau Anda yang ingin menaruh barang dengan mobil posisi menanjak, sehingga barang itu tidak mudah jatuh atau tertahan dengan bagasi yang ada di bagian bawah, tapi dilipat dulu. Kalau tidak dilipat, barang akan langsung jatuh, langsung merosot gitu. Oke, sekarang kita langsung ke baris bagian kedua. Ayo. Nah, sekarang saya berada di posisi atau baris kedua di bagian penumpang. Nah, yang saya rasakan ini dalam posisi duduk saya tingginya 178 cm. Ya, kalau untuk posisinya dibilang agak kurang nyaman. Kenapa agak kurang nyaman? Karena dengan postur tubuh tinggi saya ini, sehingga ya cukup agak sedikit nyaman. Mungkin kalau teman-teman yang di rumah punya postur tubuh ya yang 165 atau di bawahnya, mungkin terasa nyaman. Dan bisa juga kaki kita ada space untuk menaruh kaki, sehingga kaki bisa agak selonjoran dikit lah ya. Tapi untuk di bagian paha ini agak sedikit mengganjal, kurang menyentuh. Mungkin kalau menyentuh full ya terasa nyaman. Dan headrest juga di sini agak sedikit keras ya. Tapi untuk kita mencari kenyamanan, berharap nyaman berada di posisi ini ya, itu kurang sangat nyaman bagi saya. Dan untuk tekstur atau bahan ini, grillnya saya sangat suka, sangat menyenangkan untuk dilihat mata. Warnanya dari warna black, headrest juga ada 3 buah, dan kurangnya di sini ada armrest, tidak ada armrest, sehingga kalau untuk menaruh tangan tidak enak tanpa armrest ya. Masa seperti ini gitu, atau seperti ini kan mengganggu penumpang yang lainnya, bisa-bisa berantem kita gitu. Nah, kemudian untuk bahannya sangat solid, terus dari jahitannya sangat rapi, kursi ya cukup empuk. Untuk bagian atas ini standar, di sini juga bagian samping bahannya keras, semua keras, tidak ada tekstur empuk atau bahan yang empuk. Di sini semua keras dan ada pegangan tangan. Dan ini lampu masih bohlam kuning. Oke, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana fitur kecanggihan dari mobil ini, sehingga bagaimana kita mendapatkan atau saya mendapatkan kenyamanan dari duduk di depan. Ayo. Ya, sekarang saya berada di posisi supir atau kemudi bagian depan. Untuk kenyamanannya sendiri, untuk setirnya dirasa ya ini sangat solid, tapi agak lumayan keras. Ada banyak tombol-tombol ya di sini, nanti saya akan menjelaskan. Dan untuk bahan di dashboard juga ini keras, terus bagian sini keras juga, bagian pintu keras, dan ada satu bagian yang empuk di bagian untuk handrestnya di bagian pintu. Ini sangat ya cukup lah empuknya. Dan ada pilihan untuk genggaman di bagian pintu sebelah kanan depan dan kanan dan kiri bagian depan. Kita mau pegang seperti ini atau seperti ini, bebas. Nah, jadi ketika kita melihat pegagang pintu atau pegangan pintu bagian dalam seperti ini, terasa mobil itu kelihatan lebih mewah, lebih elit. Maka dari itu Toyota sudah memikirkan bagaimana fungsi desainnya, fungsi dari pintu diperhatikan secara detail, dan untuk penyempurnaannya semua sangat diperhatikan oleh Toyota. Dan untuk head unitnya di sini ya saya agak kurang suka, atau mungkin bukan selera saya.
Tapi head unitnya ini juga, maksudnya responnya ya, responnya untuk mengklik itu sangat cepat dan tidak ada delay sama sekali. Dan ini besar dari head unitnya 9 inci. Jadi untuk di sini head unitnya, entertainmentnya juga kalau kalian ingin menghubungkan melalui Apple CarPlay atau Android Auto itu belum bisa, karena head unitnya ini sangat standar. Anda bisa menghubungkan seperti Bluetooth, radio, USB, My Toyota, T-Link atau dan lainnya. Hanya itu yang bisa kalian hubungkan melalui handphone kalian, karena ini tidak disupport dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Oke, kita lihat dari bagian AC. AC ini masih single zone, belum dual zone ya. Dan dia tidak bisa diarahkan dengan 2 arah atau 3 arah, tapi hanya semburannya cuma 1 arah. Kenapa Toyota tidak mengeluarkan varian yang AC-nya semburannya ke bagian bawah, bagian atas kabin, sehingga arah AC-nya menyebar ke seluruh permukaan atau bagian dalam mobil ini? Ya, tapi itu tidak menjadi masalah karena mungkin terlihat dari harganya juga ya. Itu sudah Toyota juga memikirkan untuk panel-panel AC. Ya, ini sangat standar. Dan terus di sini juga yang saya sangat suka, di sini tidak terhalang oleh cup holder. Di sini Anda bisa menaruh barang-barang kecil seperti kartu nama atau gantungan kunci atau kuncinya juga di sini. Ini kuncinya bisa ditaruh di sini. Terus ada power outletnya juga di sini, ada power charging 12 volt atau setara 120 watt, dan di sini ada power charging USB 2,1 ampere. Dan untuk genggamannya sendiri ini sangat ergonomis, mudah digenggam, dan transmisinya juga sudah didukung transmisi CVT. Untuk rem tangan masih manual, ini tidak apa-apa. Dan di sini ada laci penyimpanan, konsol penyimpanan. Ini ada satu di sini, fungsinya untuk armrest, untuk kita pada saat menyetir jarak jauh, tangan kita bisa ditaruh di sini, dan ada laci penyimpanan di sini. Ini sangat standar. Terus ada konsol miniman atau cup holder, jadi di kanan dan di kiri. Nah, perlu Anda ingat mengapa Toyota menaruh cup holder di dekat AC. Itu karena mungkin kalau dilihat dari desainnya ya sangat sederhana, tapi kalau Anda menaruh minuman di dekat cup holder yang sudah disediakan di depan AC, Anda mungkin bisa menyimpannya, mungkin dirasa cepat dingin. Kalau Anda menyimpan minuman hangat atau panas, mungkin minumannya cepat dingin. Ya, oke. Di sini juga ada penghalang cahaya atau silau biar tidak silau, dan di sini kaca, tidak ada lampunya, dan lampunya masih lampu kuning bohlam. Nah, di sini ada satu keunikan. Ini ada lampu indikator bahwa kalau kita sebagai pengemudi bisa mengetahui penumpang mana yang tidak memakai seatbelt. Wow, ini sangat mengundang perhatian juga, khususnya ini ya sesuatu yang baru. Tidak ada mobil ya, mungkin hanya di Toyota Race GR Sport 1000 cc ini. Dan di sini sama juga untuk looks-nya. Untuk speedometer saya sangat suka untuk tampilannya. Nah, di sini yang non TSS hanya satu display atau satu animasi saja, tidak bisa diubah. Dan di sini bisa kita atur bagaimana penggunaannya. Di sini kita bisa menerima telepon melalui tombol-tombol ini dan dihubungkan ke head unit. Dan di sini ada trip A, trip B,
dan konsumsi bahan bakar, serta kita bisa melihat bagaimana suhu udara berada di luar. Terus ada indikator bensin dan speedometer, semua sudah memiliki atau desainnya sudah digital, bukan analog. Nah, terus di bagian setirnya ini lampu sudah menggunakan sistem auto. Nah, untuk sistem autonya ini bekerja bila Anda mengemudikan mobil ini di malam hari, sehingga mobil yang ada di depan, kalau kita menggunakan auto, dia akan merespon dengan sendirinya atau mengatur dengan ketinggian lampu menjadi lampu yang normal. Itu fungsinya. Dan di sini juga ada pedal shift. Ya, mobil ini didukung pedal shift, ya digolongkan sebagai SUV compact. Ya, jadi di sini juga kita bisa mengatur di transmisi CVT-nya ini menjadi manual dan auto. Ini bisa diatur, ada kategorinya di sini. Kalau kita mau di bagian R, N, D, kalau kita ke arah kanan ini ada S atau M. Jadi kita bisa mengatur ke manual. Oke, sekarang kita bahas ke bagian mesinnya. Saya buka kap mesin dulu. Nah, kita bisa melihat bagian mesinnya ini sangat kecil sekali. Kecilnya ya kurang lebih segini lah. Ya, dengan mobil berukuran seperti ini, dia mempunyai tenaga hampir di 100 PS. Tepatnya di 98 PS. Dan memiliki torsi yang cukup besar, yaitu 140 Nm, dan dia sudah bisa menyalurkan dari roda penggerak bagian depan di bagian dua transmisi, yaitu transmisi manual dan transmisi otomatis atau CVT. Jadi dengan seluruh mesinnya ini, walaupun sangat kecil, sangat ergonomis, tapi saya yakin ini mesinnya ya dengan torsi yang sebesar 140 Nm, ya setara seperti Toyota Avanza, Mitsubishi Xpander, Toyota Rush, dan Daihatsu Terios. Saya yakin mobil ini bisa menyeimbangkan atau lebih bertenaga dengan SUV-SUV yang lainnya. Karena daripada itu, mobil ini memiliki mesin layaknya SUV pada umumnya. Ya, bisa dibilang ini SUV compact yang saya sering bilang atau katakan kepada teman-teman di rumah. Untuk kecepatannya, hari ini sangat sayang sekali saya tidak bisa mencoba secara langsung, tapi untuk next ke depan saya akan mencoba bagaimana impresinya, bagaimana kenyamanan berkendaranya, bagaimana pada saat turun di jalanan, akselerasinya. Nanti saya akan buatkan video untuk ke depan, ya mungkin di bulan Juli atau Agustus. Ditunggu saja teman-teman. Jadi sangat menyenangkan. Dan untuk kap mesin sudah ada peredam, ini sangat bagus, diperhatikan oleh Toyota. Dan untuk mobil di harga sekitar 250 juta ke atas, ini ya maklum saja, wajar saja untuk pengecatan tidak sampai ke dalam. Dan Anda bisa melihat sendiri, ini catnya masih terlihat belang. Ada warna biru, terus di sini ada warna cat dasarnya. Itu yang menjadi inti atau dasar dari pengecatan. Mereka tidak mengecat sampai ke bagian kap dalam mesin. Oke. Ya, itu tadi review yang bisa saya sampaikan, bagaimana first impression dari Toyota Race GR Sport
1000 cc turbo. Nah, untuk bagi kalian atau teman-teman yang ingin memesan unit dari Toyota Race GR Sport 1000 cc turbo ini, Anda bisa langsung datang ke Agung Toyota di Denpasar, yaitu beralamat di Jalan Pos Cokroaminoto nomor 47 Denpasar, Bali. Nah, kalau saya tadi mereview dari keseluruhan mobil ini dikategorikan sebagai SUV compact. Ya, ini mobil ini bisa membawa Anda dari satu titik ke tempat yang lain atau satu tempat ke tempat yang lain. Maksud saya dari segi desainnya ini sudah menjadi daya tarik dari orang yang baru pertama kali melihat mobil ini. Desainnya yang sangat tegas dan futuristik serta ergonomis. Nah, untuk dari mesinnya memang sangat memiliki tenaga yang super, tapi dia sudah turbo dan mesinnya sangat kecil sekali. Anda tadi sudah melihat bagaimana bentuk mesin di dalamnya, itu sangat lebih bertenaga. Saya yakin mobil ini bertenaga dengan SUV yang biasanya. Oke. Untuk varian warna yang tersedia, yaitu varian warna meliputi warna merah, putih, kuning, silver, hitam, dan inilah hero color dari Toyota Race GR Sport 1000 cc, warna biru. Nah, oke. Sekian itu saja untuk review yang saya bagikan ke teman-teman. Like video ini jika kalian menyukai, dan komentar jika Anda punya komentar yang menarik, berkomentar di video saya. Dan itu saja video singkat yang saya sampaikan. Bila Anda menyukai untuk video ini, sekali lagi like, comment, dan subscribe. Itu saja. Terima kasih sudah menyaksikan video saya, dan ditunggu video saya selanjutnya di channel Advent Jericho. Sampai jumpa.